Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 13 Juni 2026. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 13 Juni 2026. Oke, The Fool. Aku melihat bahwa di sini ada seseorang yang terlihat serakah, kurang kurang stabil atau kurang waras secara mental seperti itu ya. Dan orang yang penuh dengan ilusi, suka banget berilusi atau berhayal. Orang ini juga orang yang sangat licik, manipulatif. Terus itu sebenarnya dia ini punya skill ya atau punya kemampuan tapi tidak dia gunakan kayak gitu. Jadi mungkin pemalas atau nggak mau ribet seperti itu ya. Sehingga dia sebenarnya punya bakat tapi ya udah terbuang begitu saja gitu ya. Kemudian aku lihat di sini mungkin kamu sudah tidak percaya lagi dengan orang ini karena mungkin dia pernah menipu kamu ya. Aku lihat di sini ada indikasi bahwa ceritanya tentang penipuan juga ada di sini. Dulu ketika kamu bersama dengan dia, aku lihat kamu seperti berada dalam situasi yang penuh dengan kesulitan ya, atau ada aja gitu kesulitan yang terjadi di hubungan kalian. Sehingga selama kamu bersama dengan dia, kamu itu sering bertengkar, berselisih, padahal kadangan bertengkarnya itu tentang hal-hal yang sepele itu, yang nggak penting gitu ya dengan dia. Terus itu aku lihat di sini setiap kali ada pertengkaran, mau itu kecil ataupun besar, aku lihat di sini dia kayak selalu menghindari untuk menyelesaikan masalah itu. Ya bahkan ya kalau udah misalkan bertengkar gitu ya, tahu-tahu dia udah ngilang aja, tahu-tahu dia menjauh aja, nggak ada komunikasi, silent treatment seperti itu ya. Jadi aku lihat banyak perubahan dalam hubungan ini dan juga penundaan-penundaan dan nampaknya kalau udah terjadi pertengkaran seperti ini terus banyak menunda-menunda dalam effort di hubungan ini, sehingga aku lihat kayak butuh waktu lama ya untuk bisa berdamai lagi, untuk bisa harmonis lagi seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin selama ini kamu memang sangat menginginkan sebuah hubungan ya. Jadi dulu itu ada di masanya kamu lagi pengen-pengennya banget menjalin suatu hubungan dengan seseorang. Tapi mungkin ketika kamu ketemu dengan orang ini ya, atau mungkin ketika ingin bertemu dengan orang yang tepat, itu nampaknya membutuhkan waktu yang lama ya. Misalkan kamu udah ketemu deh dengan orang ini, jadi kamu itu udah yakin, oke deh sama orang ini gitu ya. Tapi melakukan pendekatannya ataupun untuk bisa bener-bener jadian gitu ya, misalkan pacaran gitu, itu butuh waktu lama, bisa sampai bertahun-tahun itu pendekatannya kayak gitu ya. Jadi selama ini aku lihat kamu banyak bersabar terhadap hubungan ini karena mungkin ya kayak banyak yang kalian antisipasi, jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia marah, jangan sampai salah ngomong. Jadi kayak banyak sekali yang
kamu dalam pendekatan bersama dengan dia itu mengantisipasi, jadi kayak wanti-wanti setiap mau bertindak atau bergerak itu kayak harus dipikirin dulu, jangan jangan sampai kamu membuat dia marah, membuat dia terluka, sehingga kayak terlalu membatasi, terlalu terbatasi dalam berinteraksi seperti itu. Terus juga aku lihat ada indikasi bahwa hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kayak kurang ada arahnya. Ya, jadi kayak ya cuman dijalan-jalanin aja gitu, tapi nggak punya arah tujuan hubungan ini mau dibawa kemana, rentan waktunya untuk hubungan ini bisa terjalin atau bisa jadian tuh dalam berapa lama itu nggak ada kepastiannya kayak gitu. Jadi hubungan ini tuh kayak ya udah dijalanin aja tanpa ada arah, tanpa ada tujuan, dan bahkan hubungan ini tuh terjalinnya juga dengan kurangnya pengendalian diri. Jadi ya suka semena-mena ya, datang kalau mau, pergi kalau dia udah bosan seperti itu ya. Datang ketika butuh, pergi kalau udah bosan atau udah nggak butuh lagi seperti itu. Jadi ada sikap dari kamu yang mungkin selama ini tuh tidak berdaya karena dia selalu bersikap semena-mena dan suka-suka hati dia gitu. Jadi kamu mau berkomentar apapun ya karena dianya orangnya juga egois ya, suka-suka hati gitu kan, semena-mena ya, kayak mungkin kamu nggak didengarkan keluh kesahmu itu seperti itu. Akhirnya timbullah pertengkaran atau permusuhan di antara kamu dengan dia ya. Terus itu juga mungkin ada paksaan di hubungan ini ya, entah ini paksaannya dalam hal apa, entah kamu yang memaksa dia atau dia yang memaksa kamu, atau mungkin dari keluarga yang memaksa ya. Terus itu terhalang oleh banyaknya rintangan hubungan kalian ini seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu merasa ingin memperjuangkan hubungan ini, dulu kamu itu benar-benar apa ya, kayak membuat membuat arah tujuanmu sendiri gitu loh. Kamu yang justru malah lebih banyak effort, kamu yang justru malah lebih banyak mengarahkan hubungan ini, atau kamu usahakan untuk dia mau ikut apa ya, ikut dalam arahannya kamu untuk hubungan ini, kamu berharap kamu bisa mengendalikan dia seperti itu ya. Pokoknya di sini aku lihat kamu ada kegigihan, ketekunan untuk ngebuat hubungan ini berhasil. Kamu yang pokoknya lebih termotivasi untuk apa ya, mengambil kendali atas hubungan ini agar hubungan ini bisa langgeng ya, bisa berhasil ke pernikahan seperti itu contohnya ya. Jadi aku lihat ada tekad kuatnya itu cuma di kamunya doang kayak gitu ya. Rasa ambisius, kuat ingin apa ya, melakukan tindakan agar hubungan ini berhasil itu cuman kamu aja. Dianya justru malah ya semena-mena, suka-suka hati dia gitu. Tuh, bahkan aku lihat di sini ada Three of Swords ya. Berarti memang dia ternyata berkhianat. Kamu udah memperjuangkan hubungan ini, dianya malah berkhianat. Itu tadi, dia memang orang yang suka-suka hati ya, dan dalam bertindak atau bersikap itu tidak terkendali, semena-mena gitu. Sehingga aku lihat dia inilah orang yang membuat kamu patah hati banget ya, sakit hati banget, kecewa banget seperti itu, karena dia melakukan pengkhianatan. Mungkin dia berselingkuh dari kamu. Terus kalau misalkan udah seperti ini, aku lihat dia sering sekali menarik diri dari kamu atau menghindari kamu, mengisolasi diri ya. Dia tidak hadir untuk kamu, dia tidak menjelaskan kenapa dia seperti itu ya, sehingga ngebuat kamu akhirnya depresi, ngebuat kamu akhirnya penuh dengan kecemasan, ketakutan ya. Dan kemudian ya udah, aku lihat ini tahu-tahu udah berpisah aja, entah itu dengan kata-kata perpisahan atau tahu-tahu ya udah ngilang aja gitu ya. Intinya aku lihat selama kamu bersama dengan dia, kamu tidak merasakan kebahagiaan, selalu merasa sedih, selalu merasa berduka, kecewa. Pokoknya di sini aku lihat kamu kacau banget, bahkan merasa kebingungan. Terus itu sering banget kamu merasa seperti terasingkan oleh dia, selalu merasa kehilangan. Karena itu tadi, dia semena-mena, suka-suka hati ya, tahu-tahu udah selingkuh aja, tahu-tahu udah flirting sana flirting sini aja gitu. Jadi gangguannya aku lihat bukan hanya sekedar dari eksternal, tapi juga internalnya gitu ya. Bukan hanya dari karena ada pihak ketiganya, tapi karena dianya juga yang punya kelakuan yang itu tadi, semena-mena gitu, suka-suka hati. Oke, aku lihat nampaknya memang entah ini kamu atau dia
Nampaknya ketika kalian menjalani hubungan atau kedekatan ini, nampaknya ada di antara kalian itu yang masih punya masalah tentang inner child. Jadi kalian itu punya masalah di masa kecil kalian, tapi itu tidak tertangani dengan baik atau belum sembuh, sehingga apa ya, mungkin jadi bersikap kekanak-kanakan ya, selalu ingin mencari perhatian, intinya tidak dewasa seperti itu. Terus itu juga bisa jadi ada yang mungkin selama ini kalian itu, entah ini kamu atau dia, punya mimpi yang besar, mimpi yang tinggi gitu ya, tapi hancur kayak gitu, atau bahkan belum dikejar tuh mimpi, tahu-tahu udah gagal aja, udah nggak tahu gimana cara harus menggapai mimpi itu. Jadi sering banget punya obsesi tapi tidak tercapai seperti itu ya, udah terobsesi dengan sesuatu tapi tidak terjadi gitu, tidak didapatkan kayak gitu, sehingga sering banget mendapatkan kabar buruk. Akhirnya ya udah, pelampiasannya adalah ya mencari perhatian, terus itu tidak dewasa ya. Makanya di sini walaupun udah ada kamu, dia selalu mencari perhatian di luar lagi gitu. Makanya di sini dia selingkuh karena memang ada sikap yang tidak dewasa seperti itu ya. Dia selalu merayu orang lain ya, flirting sana flirting sini, dan bahkan aku lihat sebagian besar dari mereka ini aktif secara seksual gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah menikah, so hati-hati, mungkin dia di sana, di luar sana ya, bisa dibilang jajan dalam konteks dewasa ini ya, bukan jajan ciki-ciki di warung, bukan. Jajan ya semacam open BO gitu lah ya, seperti itu. Jadi ada lah ya sebagian dari mereka ini yang aktif secara seksual. Terus itu tingkat kecemburuan di hubungan ini sangat tinggi gitu ya. Ya gimana nggak cemburu ya, kamu udah memperjuangkan dia, kamu udah effort banget untuk hubungan ini agar hubungan ini berhasil, tapi dianya justru malah ngerayu sana ngerayu sini gitu ya. Gimana nggak cemburu gitu ya. Terus oke, iri hati. Nah, iri hati ini konteksnya luas. Bisa jadi ya iri hati ini karena kecemburuan ya. Kamu iri karena dia lebih memperdulikan yang lain, lebih memprioritaskan yang lain dibandingkan kamu. Atau bisa jadi memang konteksnya iri hati ini kayak kalau misalkan dia ngelihat teman-temannya sukses, punya ini itu dia iri, sehingga mungkin dia akan mengabaikan kamu, dan ya gimana caranya dia akan sepadan dengan atau bisa mendapatkan yang sama seperti teman-temannya, seperti itu ya. Jadi tingkat iri hati di hubungan ini juga tinggi. Terus itu oke, aku lihat mungkin entah ini kamu atau dia sering sekali mengabaikan suara hati. Jadi kadang insting kalian atau kata hati kalian itu sering memberikan kalian pencerahan atau tanda-tanda kayak gitu, tapi kalian itu sering mengabaikan itu ya. Kalau misalkan kamu merasa enggak kok, aku itu selalu ngedengerin apa kata hatiku, berarti dia selalu saja mendenial suara hatinya seperti itu ya. Dan hubungan ini baik kamu ataupun dia mungkin rentan sekali secara emosional, jadi gampang marah, gampang cemburuan, gampang sedih, tiba-tiba suka mudian, galau, tiba-tiba nggak mood, semacam itulah ya. Pokoknya secara emosional tuh rentan kayak gitu, sensitifan gitulah ya. Karena mungkin kamu merasa bahwa hubungan ini adalah hubungan yang toksik ya, hubungan yang menyakitkan, maka aku lihat di sini kamu mungkin memilih untuk mengakhiri hubungan ini seperti itu ya. Mengakhiri hubungan ini tuh ya niatnya kamu biar kamu bisa melepaskan rasa kecemasanmu, kebencianmu, dan bisa memiliki kehidupan yang lebih berkembang. Atau hubungan ya, hubungan ini nggak harus hubungan percintaan, tapi hubungan kamu dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan teman ya, itu bisa berkembang kayak gitu. Karena mungkin saat dulu kamu bersama dengan dia, circle pertemananmu atau mungkin kamu interaksi kamu dengan keluarga jadi kayak bermasalah seperti itu. Jadi makanya di sini kamu karena tahu, sadar bahwa hubungan ini toksik, akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hubungan ini. Terus itu ketika kamu sudah membuat keputusan bahwa kamu akhirnya memilih mengakhiri hubungan ini, justru malah ada karma baik yang kamu dapatkan ya.
kamu akhirnya mendapatkan keuntungan dalam hidupmu, ya. Nah, ini keuntungannya bisa jadi karena ini Pentacles, bisa jadi ada hubungannya dengan materi atau karir. Seperti itu ya, mungkin karir kamu meningkat, bisnismu semakin luas, ya, keuanganmu semakin berkelimpahan, seperti itu. Yang pasti ada karma baik setelah kamu rela, ikhlas melepaskan hubungan ini. Gitu, ada karma baik ya. Aku lihat kamu semakin maju lah, intinya gitu lah ya. Terus itu bahkan ketika kamu sudah siap melepaskan dia, kamu sudah move on lah ya gitu. Aku lihat mulai bermunculan nih orang-orang baru yang ingin bertemu dengan kamu, ingin kenalan dengan kamu, bahkan ingin menjalin hubungan dengan kamu, seperti itu. Terus itu cuman aku lihat ini ada indikasi bahwa walaupun ada orang-orang baru yang berdatangan ke kamu untuk dekat dengan kamu, tapi kamu masih merasa sulit untuk melepaskan emosimu terhadap si mantan. Atau bisa jadi kamu masih kayak ke-trigger dengan masa lalu yang pernah kamu alami bersama si mantan gitu ya. Jadi aku lihat di sini kayak masih lah ya, masih ke-trigger gitu lah ya, masih ke-trigger, sehingga untuk bisa melanjutkan hidup kamu nampaknya memang perlu siap untuk melepaskan masa lalu ataupun mantan, kayak gitu ya. Tapi ada indikasi juga bahwa walaupun banyaknya beberapa orang mendatangi kamu untuk kenalan sama kamu karena mungkin masih ke-trigger dengan masa lalu, masih agak trauma dengan mantan, dengan apa yang pernah terjadi di hubungan kamu kemarin dengan si mantanmu, bisa jadi indikasi bahwa walaupun orang baru itu punya niat baik untuk menjalin hubungan dengan kamu, tapi kamu justru malah melepaskan mereka. Jadi kayak nggak mau menjalin hubungan dengan mereka dan ya udah lanjutin hidup aja gitu, kayak fokus dengan karir, keuangan, fokus untuk mempercantik diri, memperkaya diri, semacam itu. Ya, aku lihat di sini. Nah, setelah kamu berpisah dengan dia, kemudian kamu melanjutkan hidupmu, ya fokus hanya pada dirimu, dengan karirmu, keuanganmu, atau ya dengan masa depanmu ya, dengan hidupmu yang sekarang, justru malah si mantan ini ternyata nggak bisa move on dari kamu. Ternyata dia selalu memikirkan kamu, bahkan dia selalu mengenang, bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia di masa lalu. Dia akhir-akhir ini sering merindukan kamu, bahkan sampai ada yang menangis loh karena merindukan kamu, tapi tidak bisa memiliki kamu, seperti itu. Dan sedangkan pikirannya penuh dengan memikirkan kamu terus-terusan gitu ya. Nah, tapi dia sadar bahwa setiap kali kalian bersama, nih kita pasti berantem nih. Nah, ataupun kalaupun dia misalkan mau datang lagi ke kamu, dia rasa kamu dengan dia bakalan berantem lagi nih. Pasti akan ada masalah tentang kepercayaan, ya. Kamu nampaknya kalau misalkan dia datang, kamu udah nggak percaya lagi dan kalian bakalan akan adu mulut nih, gitu ya. Kalian akan meremehkan dia, ya, menganggap dia tukang bohong dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada sikap yang sepihak dari kamu yang memilih untuk berpisah karena memang kamu udah nggak percaya. Dan ketika dia lihat sikap kamu pun memang udah nunjukin kalau kamu itu udah nggak percaya lagi sama dia. Makanya di sini mungkin perpisahan ini tuh kamu yang
memutuskan gitu ya, kamu yang memutuskan untuk berpisah. Seperti itu ya. Terus make it rain. Oke. Setelah berpisah, aku lihat di sini dia merasa bahwa sekarang fokus kamu hanya ingin mewujudkan keberlimpahanmu, kesuksesanmu, cita-citamu, atau apa yang saat ini kamu inginkan dalam hal konteks materi, uang, finansial, ataupun karir. Seperti itu ya. Jadi aku lihat bahkan kalau misalkan kamu dengan dia itu sempat menikah ya, mungkin ada hubungannya dengan harta gono gini. Nah, kamu kayaknya dapat apa itu namanya? Harta gono gini. harta harta bagi itu, harta bagi suami istri itu jauh lebih banyak gitu ya. Atau ya kamu paling nggak dapatlah dari dia gitu. Karena di sini aku lihat ada masalah hukum yang berhubungan dengan materi dan kamu memenangkan itu gitu ya. Terus itu dia lihat juga kayaknya kamu mendapatkan promosi uang yang tak terduga ya, kayak ada aja gitu rezekinya kamu. Dia melihat kayak kamu ini ada aja ya rezekinya, banyak gitu uang yang datang gitu ya. Terus itu dia melihat bahwa kamu ini seorang wirausaha ya, kamu mungkin berbisnis sesuatu seperti itu, dan ya dia lihat kamu kayak apa ya, bisnisnya berkembang kayak gitu ya, masih ada sampai sekarang gitu, masih kamu usahakan seperti itu ya, bisnismu atau wirausahamu itu gitu. Oke, aku melihat nampaknya dia sudah merencanakan ingin menghubungi kamu nih, entah ini akan teks kamu ya, memberikan pesan kepada kamu atau telepon kamu, atau bahkan ya ini meeting up ya, bertemu langsung dengan kamu. Jadi sudah dia rencanakan ingin rekonsiliasi lagi. Nih, aku lihat di sini kartu terakhirnya ada rekonsiliasi. Cuman saat ini tuh dia sedang apa ya, kayak memanipulasi atau gimana ya, kayak menganalisa kamu sih lebih tepatnya ya. Dia sedang menganalisa kamu, bagaimana dengan pola pikir kamu sekarang, bagaimana dengan sikap kamu sekarang, dan kira-kira kalau misalkan dia ngajak rekonsiliasi lagi, kamu bakalan terima nggak? Nah, atau bisa jadi juga kalau dia datang lagi, kira-kira waktu yang tepat kapan? Atau di momen apa nih yang tepat? Seperti itu ya. Jadi saat ini dia kayak masih memperhatikan kamu untuk melihat bagaimana reaksi kamu atau sikap kamu sekarang atau nanti ke depannya gimana nih gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini lagi fokus dengan permainan pikirannya dia ya, untuk menganalisa bagaimana kamu sekarang seperti itu. Apakah cocok nih kalau hari ini datang ke kamu? Kayaknya belum deh. Kamu kayaknya masih sibuk dengan karirmu, keuanganmu, atau mungkin kamunya juga masih cuek banget kayak gitu ya. Takutnya kalau dia datang kamu bakalan abaikan dia gitu. Jadi mungkin nggak dalam waktu dekat misalkan, atau nggak hari ini misalkan, seperti itu ya. Intinya di sini aku lihat memang dia sedang menganalisis kamu ya. Bahkan mungkin dia juga akan melakukan pengujian terhadap kamu, entah apa yang akan dia lakukan, tapi kayak untuk menguji kamu dan menilai kamu bagaimana nanti reaksinya kamu, seperti itu ya. Pokoknya di sini aku lihat dia akan menggunakan cara-cara kekanak-kanakan ya. Dia akan menggunakan cara kekanak-kanakan untuk bisa menguji kamu agar bisa menilai sikap kamu atau reaksi kamu kayak gitu. Terus itu bisa jadi juga dia akan menggunakan cara-cara yang apa ya, pokoknya fokusnya itu untuk permainan pikiran kayak gitu ya. Mungkin dia akan melakukan cara-cara yang ngebuat kamu biar kamu cemburu misalkan, misal aja ya, misalkan seperti itu. Oke, terus nanti gimana tuh reaksi kamu kayak gitu. Oke, nih kartu terakhir ya, ada bukan kartu terakhir juga sih ini. Kartu ke-6 ya, di sini ada reconciliation. Memang aku lihat nampaknya ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi, atau bisa jadi ke depannya dia akan rekonsiliasi lagi dengan kamu. Ya pengen harmonis lagi lah dengan kamu, pengen menyelesaikan masalah dengan kamu yang mungkin kemarin sempat tidak terselesaikan, karena di sini aku lihat dia pengen banget kembali lagi bersama dengan kamu. Gitu.
ini izin cabut aja ya. Oke. Apakah di sini kamu mengetahui bahwa saat ini dia kayak ada mungkin ya dari mereka yang udah pisah dengan pasangan dia dulu ya, ketika dia bersama dengan kamu mungkin dia selingkuhin kamu, terus sekarang dia mungkin udah pisah atau lari dari pasangannya, mungkin ada pertengkaran apa gitu dengan selingkuhan dia yang kemarin saat nyelingkuhin kamu. Tapi gini, mungkin selingkuhannya itu berpikir bahwa ini semua gara-gara kamu, tapi ini bukan karena kamu ya, dia lari dari cintanya dari hubungan dia dengan si selingkuhannya dulu itu dengan kamu itu. Bukan gitu ya, mungkin memang ada faktor lain seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu lihat dia ini dia baik-baik aja mungkin ya sama pasangannya. Nah ini konteksnya berarti dia lari dari kamu, itu bukan salahnya kamu ya, karena memang dia menggatal saja gitu, dan dia kekanak-kanakan saja gitu ya. Di sini kan aku lihat tadi dia kekanak-kanakan gitu ya, dia suka merayu sana sini, sehingga bukan karena kamu kurang ini kurang itu atau kamu salah apa gitu, enggak, tapi ya karena memang dia suka menggatal seperti itu ya, makanya dia lari dari cintamu. Jadi konteksnya silakan disituasikan saja. Tapi mungkin sebagian besar ada yang memang sudah berpisah ya dengan pasangan dia, seperti itu. Oke. Karena kalau aku lihat kan sampai saat ini dia masih sering memikirkan kamu ya. Walaupun dia sering memikirkan kamu, tapi dia usahakan untuk tidak gegabah mendatangi kamu atau mengusik hidupmu lagi. Bahkan dia usahakan menahan keinginannya untuk datang ke kamu lagi untuk saat ini, kayak gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak mencintaimu, dia mencintai kamu, hanya saja ini tadi, dia sedang menilai kamu, dia sedang memperhatikan kamu, bagaimana nanti reaksinya kamu kalau misalkan dia gegabah, karena dia rindu ya, udah tak tertahankan, gegabah, tidak melihat sikon, tidak melihat bagaimana sikap kamu atau reaksi kamu nantinya, tahu-tahu dateng, wah bakalan kena damprat kah, bakalan dianya dicuekin kah, bakalan entahlah apa yang akan kamu lakukan gitu. Sehingga makanya saat ini walaupun dia sering memikirkan kamu, dia merindukan kamu sampai ada yang menangis ini tadi ya, aku lihat dia menahan dirinya sekuat tenaga untuk tidak gegabah mengusik kamu atau mendatangi kamu. Tapi dia memang benar-benar mencintai kamu, dia masih mencintai kamu ya. Bahkan sampai sekarang aku tak bisa menghilangkanmu dari pikiranku tuh ya. Sampai saat ini dia masih selalu kepikiran kamu terus gitu. Ada sesuatu tentangmu, tapi yang aku tahu aku butuh kamu dalam hidupku. Oke. Dia merasa ada sesuatu yang saat ini kamu prioritaskan atau kamu utamakan dalam hidupmu. Misalkan saat ini prioritas kamu adalah uang, tidak lagi dengan cinta-cintaan. Tapi oke lah, ya itu mungkin memang keinginanmu. Tapi yang dia tahu bahwa dia butuh kamu dalam hidupnya. Karena saat ini ya dia merindukan kamu, dia selalu kepikiran kamu, dia pengen bersama dengan kamu lagi, tapi dia nggak tahu caranya harus gimana dan kapan waktu yang tepat atau apa yang harus dia lakukan agar kamu bisa terima dia lagi, kayak gitu ya. Kalau saat ini ya dia rasa kamu memang lagi memprioritaskan sesuatu atau mengutamakan sesuatu. Nah kalau aku lihat sih yang kamu utamakan ada ini ya, money, karir, keuangan, seperti kesuksesan, keberlimpahan, itu ya yang aku lihat di sini. Terus menurut dia kamu adalah dewi tercantik yang pernah kutemui. Tapi kalau kamu laki-laki ya kamu ganteng gitu ya. Menurut dia kamu cantik atau ganteng sesuai kamunya, versinya, kamunya laki-laki atau perempuan gitu. Oke, walaupun mungkin dia itu udah banyak ya mantannya, pasangannya gitu ya, atau yang dia goda gitu. Tapi menurut dia kamulah yang tercantik ataupun yang terganteng yang pernah dia temui. Seperti itu. Oke, kemudian aku tidak menginginkan siapapun kecuali kamu. Tuh, makanya saat ini mungkin ada sebagian dari mereka yang sudah berpisah dengan pasangannya. Karena ini, dia sebenarnya masih menginginkan kamu. Dia tidak menginginkan siapapun. Dari hati dia yang paling dalam, dia hanya menginginkan kamu, tidak siapapun. Kalau misalkan
masa iya pengen pengen aku tapi kok dia selingkuh, ya itu karena memang orangnya belum dewasa, jadi masih pengen icip sana icip sini, tapi ketika udah icip sana icip sini dia nyesel, akhirnya pengen lagi ke kamu, tapi kadung karena kamu ya udah patah hati banget ya diselingkuhin terus-terusan, ya kamu ya udah nggak mau gitu, dan akhirnya untuk balikan lagi ke kamu dia bingung sendiri gitu, dia kewalahan, dia kesusahan sendiri gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer, Chariot ya, Chariot itu Cancer. Kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berpijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 28, 9, 19, 2, 11, 17, 4, 16, 16, 3, 8, 31, 1, 14, 24, 5, 12, 22, dan 6. Terus ini apa ini bulannya ya? Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Ada Desember, April, Februari, Juli, Maret, November, dan September. Apa ini namanya? Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja, tidak terlihat ya. Oke, sionya oke, ada sio ular, sio macan, sio kelinci, sio monyet, sio anjing, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. JFZLK QWTMNCY UDHEB SOR dan X. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.